bagian 5 atau 6 yang merubah ke 5 tadi, sekarang 6. Kalau tidak dirubah sekarang 5. Ketidakhadiran muslim. Ini mensucikan. Apabila seseorang yakin bahwa tubuh, pakaian, atau salah satu dari benda milik seorang muslim berada dalam keadaan najis, lalu dia tidak melihat muslim tersebut untuk beberapa lama, dan ketika ia melihatnya lagi, si muslim telah memperlakukan benda yang tadinya najis sebagaimana benda suci, maka benda itu dihukumi suci dengan syarat sebelumnya pemilik mengetahui kenajisan benda itu dan juga mengetahui hukum-hukum yang berkenaan dengan tahara dan najasa. Oh iya betul lah. Ya betul, dapat dipahami. Nah, yang tadi saya kaget itu ini. Dan ketika ia melihatnya lagi, si muslim telah memperlakukan benda yang tadinya najis sebagaimana benda suci. Nah, itu yang saya terkejut, tapi benar. Apa memperlakukan benda najis sebagai benda suci? Nah, misalnya dibuat sholat. Kan saya tadi melihat seorang muslim bajunya najis. Ya. Lalu dia pergi. Beberapa lama, sehari, 2 hari misalnya, ketemu lagi dengan muslim tadi. Memakai baju yang tadinya najis itu, yang saya ketahui najis. Tapi dipakai sholat. Berarti kan memperlakukan baju najisnya itu sebagai baju yang suci sekarang. Itu maksudnya. Nah, berarti saya bisa menganggap bahwa baju itu sudah suci sekarang. Dengan syarat bahwa orangnya itu tahu hukum. Kalau di Indonesia, enggak. Kalau orang sini nggak tahu hukum najis, ya repot. Jadi dengan syarat orangnya itu tahu hukum najis, pensucian najis, begitu. Saya ulangi bacaannya. Apabila seseorang yakin bahwa tubuh, pakaian, atau salah satu dari benda milik seorang muslim berada dalam keadaan najis, lalu dia tidak melihat muslim tersebut untuk beberapa lama, dan ketika dia melihatnya lagi, si muslim telah memperlakukan benda yang tadinya najis sebagaimana benda suci, misalnya dibuat sholat, tubuhnya yang najis dibuat sholat, eh, pakaiannya yang najis dibuat sholat, misalnya sejadahnya yang najis dibuat sholat, misalnya, maka benda itu dihukumi suci. Apa benda itu? Ya tubuhnya, ya bajunya, atau benda-benda miliknya. Begitu. Dengan syarat sebelumnya pemilik mengetahui kenajisan benda itu. Jadi pemilik baju itu, jadi si muslim itu mengetahui bahwa badannya najis, bahwa bajunya najis, bahwa benda yang dimilikinya itu najis. Nah, maka benda itu dihukumi suci dengan syarat sebelumnya pemilik mengetahui kenajisan benda itu dan juga mengetahui hukum-hukum yang berkenaan dengan tahara dan najasa, ya, yang berkenaan dengan kenajisan. Kalau tidak ngerti juga tidak bisa dihukumi suci. Gitu. Nah, sudah ya? Insya Allah jelas. Sebentar dulu. Oke. Cara subjudul baru, cara-cara membuktikan sesuatu itu suci. Nah, menjadi sucinya sesuatu bisa dibuktikan dengan tiga cara. Pertama, manusia itu sendiri yakin bahwa sesuatu yang tadinya najis telah suci. Nah, manusia itu sendiri yakin. Misalnya, saya punya badan atau baju najis,
dan saya sudah sucikan sendiri. Dan saya yakin dengan sepenuh keyakinan tentang apa? Tentang kesucian badan atau baju saya yang najis. Jadi manusia itu sendiri yakin terhadap yang dimilikinya. Gitu. Dua, seseorang yang sesuatu berada dalam kewenangannya. Seperti tuan rumah, penjual, dan pembantu mengatakan telah suci misalnya. Jadi seseorang yang sesuatu berada dalam kewenangannya. Ini bagaimana cara, sepertinya dah enak kalimatnya. Seseorang yang sesuatu dalam kewenangannya. Dalam kewenangan ini ada dua macam. Ada kewenangan dalam bentuk pemilikan, ada kewenangan dalam bentuk kewenangan pemakaian. Jadi kewenangan di sini tidak harus pemilikan, bisa kewenangan pemakaian, seperti pembantu rumah tangga, menyapu, apa segala macam, mencuci piring, apa, mencuci baju, itu kewenangan dalam pemakaian. Nah, kalau pembantu itu menyatakan bahwa hal-hal yang dalam kewenangannya itu suci, itu bisa diterima perkataannya. Sekalipun tidak adil, tidak harus adil di sini. Tapi dia pemiliknya atau yang memiliki kuasa dalam penggunaannya. Gitu. Mobil misalnya, sopir misalnya, sopir ya, kita punya sopir misalnya. Atau pembantu yang bersih-bersih, tidak punya kewenangan memakai mobil, tapi dia punya kewenangan untuk mensucikan, membersihkan mobil, dan dia tahu hukum najis, dan tuannya menyuruh sucikan. Nah, disucikan sama dia. Terus pembantunya bilang, tuan sudah, bapak sudah saya sucikan najisnya. Nah, itu boleh diterima perkataannya. Sekalipun tidak adil. Nah, yang penting dalam kewenangan. Jadi kewenangan itu tidak harus dalam bentuk pemakaian juga. Jadi kewenangan dalam apa yang diwenanginya itu. Kalau diwenanginya dalam penyupiran, berarti dia berhak untuk menyatakan apa? Boleh diambil pernyataannya dalam keseluruhan masalah mobil. Jadi sopir kan yang tahu hukum tentunya ya. Lalu mengatakan sudah najisnya saya sudah bersihkan, sucikan, nah, itu bisa diambil. Itu kewenangan mutlak. Nah, pemilik lebih mutlak lagi. Pemilik mobil mutlak kewenangannya, lebih mutlak ya nih. Sopir mutlak. Pembantu yang bagian nyuci-nyuci itu punya kewenangan dalam pencuciannya. Nah, jadi masih bisa diambil perkataannya gitu. Jadi kewenangan di sini tidak harus seperti supir mutlak menguasai dan menggunakan mobil, tidak. Sekalipun kewenangannya hanya dalam nyuci-nyuci, itu dalam kewenangannya boleh diambil perkataannya. Gitu. Jadi cara-cara membuktikan sesuatu itu suci. Yang kedua apa? Seseorang yang begini nih. Mestinya mungkin begini ya. Diganti ini mungkin nomor dua. Tapi tidak ada yang salah dari sisi makna. Mungkin ditulis seperti ini bahwa pernyataan suci dari seseorang yang memiliki kewenangan di atasnya, begitu mungkin. Jadi pernyataan suci dari seseorang yang memiliki kewenangan di atasnya. Kewenangan itu antum kasih keterangan dari saya. Seperti pemilik
atau kewenangan-kewenangan selain kepemilikan seperti supir, pembantu, rumah tangga dan lain-lain. Oke ya, bagian 3 sekarang, poin 3. Nah, 2 orang adil menginformasikan hal tersebut. Yakni eh, pernyataan suci dari 2 orang adil, begitu. Pernyataan suci dari 2 orang adil atau 2 orang adil menginformasikan hal tersebut. Hal tersebut yakni apa? Sesuatu itu suci, gitu. Jadi ada 3 nih ya, bahwa sesuatu itu dianggap suci oleh agama. Mungkin dia tidak suci secara nyatanya, tapi secara agama dikatakan suci. Yaitu apa? Manakala seseorang yakin terhadap kesucian dirinya atau miliknya, dia sendiri yakin. Nah, ini yakinnya bukan yakin perasaan loh ya, yakin yang tahu hukum. Jadi saya sudah sucikan dan segala macam. Nah itu yang pertama. Yang kedua, pemberitaan suci dari siapa? Dari pemilik atau yang memiliki kewenangan gitu. Jadi yang memiliki kewenangan, baik pemilik atau selain pemilik. Yang ketiga, apa? Yang ketiga, pemberitaan 2 orang adil. Kan bisa aja 2 orang adil itu salah, ya kan? Nah, tapi udah disahkan oleh agama bahwa apa? Pernyataannya itu boleh dianggap benar. Adil apa? Adil tidak melakukan dosa besar dan dosa kecil. Bahkan kalau tidak salah dulu kan Rahbar mengatakan dia sudah memiliki sifat yang mustahil dia melakukan dosa besar dan dosa kecil gitu ya. Atau bisa lihat di bagian taklid dulu seingat saya, atau bisa lihat lagi rinciannya di sana. Adil itu apa? Perhatian. Setiap kali seorang anak yang menjelang balik menginformasikan tentang kesucian sesuatu yang berada dalam kewenangannya, maka perkataannya harus diterima. Dengan ibarat lain, dalam masalah ini, apa yang dikatanya bisa dipercaya. Begitu. Tapi syaratnya yang menjelang balik. Jadi orang kan terkenai hukum segala macam ini haram tak haram, najis nggak najis, najis haram dimakan, najis begini, najis begitu, sholat wajib bersih segala macam itu kan semua hukum itu kan dikenai kepada orang balik. Kalau tidak balik kan belum terkena kewajiban. Nah, tapi kalau yang tidak balik itu menjelang balik, ya, lalu mengabarkan bahwa ini suci, sesuatu yang dalam kewenangan dirinya itu suci, apakah yang dimiliki atau yang dipinjami bapaknya segala macam, kalau dia menyatakan ini suci, maka bisa diterima. Begitu. Itu tambahan, berarti ada 4. Ya kan? Dirinya yakin, atau berita dari orang yang berwenang, atau berita dari 2 orang adil. Yang keempat, berita dari anak yang menjelang balik tentang kesucian dari benda-benda yang diwenanginya, yang dalam kewenangannya. Begitu. Ini keaslian tahara. Ya Rabbi. Ini keaslian ini saya yakin ini adalah
keasalan, yakni keaslian juga bisa, tapi saya lebih suka keasalannya, asal muasal, jadi asal tahara. Ala kulli hal keaslian tahara. Kita lihat dulu. Satu, makna dari keaslian tahara. Secara global dalam masalah taharah dan najasah, keaslian terletak pada kesucian benda. Asalat at-taharah. Nah, ini berarti bukan keaslian, keasalan. Jadi sekalipun asli itu juga menyinggung makna daripada asal, tapi asli dalam bahasa Indonesia itu lawannya tidak asli. Yani asli, yani murni, gitu. Sementara yang diinginkan adalah asalnya, asal. Jadi diganti saja keaslian ini diganti keasalan, keasalan tahara. Makna dari keasalan tahara. Secara global dalam masalah tahara dan najasah, keasalan terletak pada kesucian benda. Jadi hukum aslinya, bukan hukum asli. Hukum asalnya adalah apa? Suci. Jadi benda itu selain yang najis-najis tentunya ya. Kalau seperti mani, kencing, darah itu kan memang najis. Tapi benda selain najis-najis itu, yakni yang 11 itu, selain yang 11 itu, maka asalnya suci. Gitu. Nah, jadi kalau ragu setelah itu, maka tetap dihukumi suci. Nah, secara global dalam masalah tahara dan najasah, keasalan terletak pada kesucian benda dalam kurung asolat atau tahara. Asolat itu tahara itu istilah dalam ilmu usul fikih. Dalam kaidah fikih juga. Itu asolat tahara yakni keasalannya adalah apa? Suci. Yaitu segala sesuatu yang tidak diyakini kenajisannya dalam pandangan syar'i dihukumi suci. Seperti kita beli makanan beli sesuatu di pasar muslim. Kan asalnya itu suci. Lalu kita tidak tahu hukumnya apa, sudah terkena najis apa enggak. Baju misalnya. Mobil, baju yang kita beli, kita tidak tahu terkena najis apa tidak, maka dihukumi tidak najis. Tapi kalau yakin terkena najis, maka tidak bisa dihukumi najis, tidak bisa dihukumi suci. Seperti binatang, daging, gitu ya. Kan kalau secara umum di Sunni itu darah darah leher segala macam, tangannya penyembelih apa segala macam tidak disucikan dulu. Nah, karena itu kalau beli daging, kalau di pasar Sunni, menurut pandangan saya wajib disucikan dulu. Gitu. Kalau beli di Syiah tidak wajib disucikan. Karena mereka secara umum kalau di Syiah, habis menyembelih itu lehernya disucikan dulu. Leher dan dari darah ya. Leher, pisau, tangan, semua pokoknya yang mau dibuat bekerja lagi setelah itu untuk menguliti hewan sembelihannya itu disucikan dulu. Gitu. Kalau kita kan enggak, misalnya kalau di Sunni dulu saya, enggak tahu di tempat lain. Kalau saya yang Sunni dulu, menyembelih kambing, menyembelih ayam misalnya. Begitu disembelih, mati langsung dimasukkan ke air panas untuk dicabuti bulunya. Ya udah, lehernya kan najis itu, pisaunya segala macam, nah itu najis semua. Nah tidak haram sih, karena bisa disucikan. Ini kan kita bicara najisnya. Tapi kalau tidak terkena najis, seperti mobil, baju, tidak yakin terkena najis, maka dihukumi suci. Begitu. Nah, secara global dalam masalah tahara dan najasah, keasalan terletak pada kesucian benda, asalat atau tahara.
yaitu segala sesuatu yang tidak diyakini kenajisannya dalam pandangan syar'i dihukumi suci. Dan tidak ada kewajiban untuk meneliti atau bertanya. Gitu. Ingat loh ya, yang tidak diyakini kenajisannya. Jadi ada dua benda-benda yang ada dua benda yang dianggap najis, yang lainnya tidak dianggap najis. Benda pertama apa yang najis? Memang najis itu sendiri, yang 11 itu. Apalagi yang najis? Sesuatu yang diyakini terkena najis. Nah, jadi yang suci itu adalah sesuatu yang memang suci, lalu tidak diyakini terkena najis. Nah ini difatwai dengan asalatul taharah, yakni keasalan kesucian, keasalan suci. Jadi tidak perlu dihukumi najis. Begitu. Itu satu ya. Poin dua, contoh dari kasus-kasus keasalan taharah. Seorang anak yang senantiasa menajisi dirinya, maka tangannya yang basah, air liur, dan sisa makanannya, selama tidak diyakini kenajisannya, berarti suci. Nah, jadi seorang anak ini yang senantiasa menajisi dirinya. Saya akan cek lagi nih anunya. Wa ajwibah istiftaat. Ada. Ini kalau di kitab saya 284 bukan 85. Ma huwa hukmu yadit tifl al-rutbah wariqihi. Ma huwa hukmu yadit tifli al-rutbah wariqihi wa su'rihi idza kana la yazal yatanajjas nafsahu yunajjis nafsahu. وما هو حكم الأطفال الذين يضعون أيديهم الرطبة على أرجلهم. Nah, jadi maksudnya kurang lebih, kan seorang anak itu tidak tahu kan, anak kecil, bayi misalnya, atau umur berapa gitu ya, kan tidak tahu anak ini tentang hal najis, ya kan? Nah, hukumnya bagaimana ini? Nah, maka hukumnya selama tidak diyakini najis, maka suci, gitu. Jadi seorang anak yang senantiasa menajisi dirinya, kasih keterangan, tidak bisa membedakan najis dan suci, karena masih bayi, masih anak kecil, iya ini misalnya umur 1 tahun, 2 tahun, tidak ngerti apa-apa. Maka tangannya yang basah, air liur, dan sisa makanannya, selama tidak diyakini kenajisannya, berarti suci. Begitu. Tapi kalau diyakini najis, berarti najis. Begitu. Udah ya. Ini contoh pertama. Contoh kedua. Debu-debu yang tidak jelas telah terpisah dari pakaian yang najis ataukah suci, dihukumi suci. Demikian juga bila kita mengetahui bahwa debu-debu tersebut berasal dari pakaian yang najis. Akan tapi kita tidak mengetahui dari bagian yang suci ataukah dari bagian yang lembab karena najis. Nah, jadi debu-debu yang tidak jelas telah terpisah dari pakaian yang najis ataukah suci, dihukumi suci. Nah, misalnya kita punya baju, nah, debu tidak terlalu bermasalah ya di Indonesia. Tapi kalau di daerah padang pasir, debu ini bermasalah. Jadi antum kalau apa namanya itu, misalnya meja lah, meja. Oh, dalam seminggu itu sudah tebal debunya. Begitu. Nah, sekarang punya baju berdebu, lalu terkena najis. Lalu debunya jatuh. Nah, kita tidak tahu nih jatuh dari bagian yang najis atau tidak. Dihukumi suci.
Jadi debunya itu. Demikian juga bila kita mengetahui bahwa debu-debu tersebut berasal dari pakaian yang najis, akan tetapi tidak mengetahui dari bagian yang suci ataukah dari bagian yang lembab karena najis. Nah, jadi coba saya baca lagi. Debu-debu yang tidak jelas terpisah dari pakaian yang najis ataukah suci dihukumi suci. Nah, ini baju ini ya, bukan bagian baju. Jadi kita punya baju 5. Yang satu najis, lalu debunya jatuh. Tapi kita tidak tahu jatuh dari baju najis atau baju yang tidak najis. Maka itu dihukumi suci. Begitu pula Pak, kalau bagian bajunya yang najis. Yang contoh pertama saya itu yang kedua. Jadi saya salah mencontohkan. Jadi contoh bagian kedua yang pertama. Jadi contoh dua ini ada 2 bagian. Bagian pertamanya bajunya beberapa berdebu. Yang satu ada najisnya. Debu-debu jatuh. Tapi kita nggak tahu dari baju yang najis atau baju yang suci. Maka debunya dihukumi suci. Sekarang contoh kedua bagian 2 ini adalah apa? Bagian bajunya yang najis. Lalu debunya jatuh. Kita nggak tahu dari yang bagian baju yang najis. Iya, dari satu baju. Bagian satu baju yang najis atau bagian dari satu baju yang suci. Bajunya cuma satu loh ya. Jadi bajunya satu, bagian bajunya. Sebagian bajunya satu, bagiannya najis, sebagiannya tidak. Jadi baju yang satu itu satu bagian najis, satu bagian lain tidak. Lalu debunya jatuh, kita nggak tahu dari jatuh dari bagian yang najis atau tidak, maka itu juga dihukumi suci. Yang ketiga, banyak ini. Masya Allah, sampai ke 12. Luar biasa, coba saya lihat dulu berapa jam sudah. Sudah 1,5 jam. Nah, coba saya teruskan aja dulu ya. Pakaian-pakaian yang diserahkan ke laundry, bila sebelumnya tidak najis, maka dihukumi suci. Meskipun kita mengetahui bahwa pemilik laundry ini menggunakan bahan kimia untuk mencuci pakaian. Nah, tidak ada masalah. Baju kita suci, diserahkan ke laundry. Nah, terus laundrynya pakai sabun, bahan kimia itu maksudnya sabun segala macam. Kan jadi mudor. Airnya tidak ada masalah. Baju saya suci. Kecuali kalau saya yakin banget bahwa laundry itu juga mencuci baju najis, itu masalah lain. Tapi kalau sekedar menyerahkan ke laundry dan kita tidak tahu apa yang terjadi di laundry itu, baju kita suci, maka kembalinya juga suci. 4. Rembesan air menetes di suatu tempat yang kita tidak mengetahui apakah tempat itu suci ataukah najis, dihukumi suci. Air merembes, kita tidak tahu ini dari misalnya di hotel, air merembes. Nah, ini dari rembesan dari saluran toilet atau rembesan dari air pump atau rembesan dari mana saja, air tumpah lah apa enggak ngerti, walhasil atau air hujan. Nah, itu dihukumi suci. Tapi kalau nanti tahu najis ya harus disucikan semua, tapi sholat-sholat yang sudah berlalu sudah dianggap sah. Oke, karena ini banyak saya dan tidak terlalu repot juga, saya lanjutin aja. 5. Air yang disemprot ke jalanan oleh mobil-mobil pengangkut sampah kota dan kita tidak mengetahuinya sebagai air suci atau najis, dihukumi suci. Demikian juga dengan air di selokan-selokan jalan dan tidak jelas kesucian atau kenajisannya. Jadi kalau di Iran itu selalu sebelum maju, apalagi sekarang sudah maju. Sebelum kaya, apalagi sekarang udah kaya. Maju kaya. Dulu masih miskin, awal-awal revolusi itu masih miskin, masih
belum maju karena baru merdeka, negara Islam baru ditegakkan, perang lagi. Zaman dulu itu pun jalan-jalan disucikan pakai air. Kok disucikan? Dibersihkan pakai air. Jadi supaya tidak kotor jalanan kota itu disemprot pakai air tangki. Nah, apalagi sekarang sudah kaya, sudah maju, bukan hanya disemprot saja, disikat. Ala kulihal karena alamnya beda ya. Kalau di Indonesia sudah kayak hujan. By the way, tapi sekali kalau sekali ada pembersihan kota, kadang-kadang saya lihat itu kampanye partai nyapu itu dilap-lap apa disapu rumput-rumput dipotongi, tapi promosi partai di Indonesia maksudnya. Ala kuliah, nah air tangki ini suci apa tidak? Nah, itu dihukumi suci. Begitu. Begitu juga air selokan-selokan. Ini air suci apa tidak? Dihukumi suci. Begitu. Tapi kalau yakin air najis, ya dihukumi najis. Ini hukumnya yang tidak tahu. Kan ini contoh-contoh dari keasalan apa? Tahara tadi ya, keasalan kesucian. Oke. Nomor 5 udah nomor 6. Nomor 6. Panjang ini ya, ini contohnya. Perlengkapan kecantikan seperti gloss, lip gloss yang tidak jelas telah dibuat dari bangkai ataukah bukan. Selama kenajisan mereka belum jelas, mereka yakni alat-alat najis, bukan mereka orang. Alat-alat najis, alat-alat kosmetika, kecantikan. Ya. Belum jelas dari pandangan syar'i, maka dihukumi suci dan tidak ada masalah untuk menggunakannya. Bedak, krim, apa aja lah. Yang kita belum jelas, maka dihukumi suci dan tidak wajib tanya. Menyelidiki nggak wajib. 7. Mengenakan sepatu akan dihukumi menajiskan kaki dan harus dibasuh untuk sholat ketika kita yakin bahwa sepatu tersebut terbuat dari kulit hewan yang tidak disembelih secara syar'i. Dan juga telah jelas bahwa kaki kita berkeringat saat mengenakannya. Akan tapi, apabila kita ragu dalam berkeringat atau tidaknya kaki, atau ragu dalam syar'i atau tidaknya penyembelihan hewan yang kulitnya digunakan sebagai bahan membuat sepatu tersebut, maka yang demikian dihukumi suci. Misalnya kita memakai sepatu dari kulit nih, ya kan? Lalu tapi kulitnya dari Islam ya, dari toko Muslim, dari buatan Muslim. Nah, tapi kita nggak tahu nih disembelih secara Muslim atau tidak, impor atau ekspor dari negara kafir misalnya, maka dihukumi suci sepatunya. Anggap sudah sepatunya najis, dipakai. Ragu berkeringat apa tidak, maka tetap kakinya tidak dihukumi najis. Begitu. Yang ke-8. Kuas yang digunakan untuk melukis, membuat peta dan sepertinya dan semacamnya, dan tidak jelas telah terbuat dari bulu babi ataukah bukan, dihukumi suci dan tidak bermasalah untuk menggunakannya bahkan pada persoalan-persoalan yang mensyaratkan tahara. Misalnya yang mensyaratkan, kalau ngelukis kan tidak perlu syarat tahara, biar pakai najis juga nggak ada masalah. Pakai dari bulu babi nggak ada masalah. Yang penting tidak kena ke kita. Kena juga nggak ada masalah. Yang penting disucikan sebelum sholat. Gitu. Nah, kuas-kuas yang tidak jelas ini, nah itu dihukumi suci. Jangankan untuk hal-hal yang tidak disyarati tahara seperti melukis. Hal-hal yang disyarati dengan tahara seperti sholat juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi jangankan jangankan kuasnya yang tidak jelas itu mau dipakai melukis. Ya kan? Melukis kan tidak disyarati tahara. Jangankan untuk itu. Dipakai sholat juga ada masalah. Karena tidak jelas ini dari babi atau bukan, dari najis atau bukan. Maka hukumnya suci. 9.
seseorang yang tidak kita ketahui statusnya sebagai seorang muslim atau kafir dihukumi suci dan tidak ada kewajiban untuk menanyakan tentang agama yang dianutnya. Nah, ini biasanya hukum ini biasanya di mana? Di daerah mayoritas muslim. Begitu. Kalau di mayoritas kafir ya dihukumi kafir. Begitu. Misalnya di Bali, nah, hukumi kafir. Begitu. Di masjid, di Bali di masjid dihukumi muslim. Nggak perlu ditanya, muslim, 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 kamu muslim, kamu muslim. Nggak perlu. Oke, yang ke-10. Dinding, pintu, dan hotel-hotel milik orang kafir yang bukan ahli kitab seperti Buddha dan segala sesuatu yang berada di dalamnya, bila kita tidak mengetahuinya sebagai sesuatu yang suci atau najis, maka dihukumi suci. Dinding hotelnya itu. Ini waktu dicat, kenai tangan enggak misalnya toh. Walhasil pintu apa segala macam selama tidak yakin dikenai najis, maka dihukumi suci. Tapi kalau yakin, ya dihukumi najis. Misalnya yakin bahwa apa namanya pasti mereka menggunakan toiletnya misalnya toh segala macam, menggunakan shower segala macam, ya pasti itu najis lah. Yang tidak yakin digunain apa enggak nih sama mereka, ya ini kesentuh dalam keadaan basah apa tidak. Nah, kalau ya tidak yakin maka dihukumi suci. Nah, dinding pintu hotel milik orang kafir yang bukan ahlul kitab seperti Buddha dan segala sesuatu yang berada di dalamnya, bila kita tidak mengetahuinya sebagai sesuatu yang suci atau najis, maka dihukumi suci. Tentunya kalaupun kita yakin dengan kenajisannya, tidak ada pula kewajiban bagi kita untuk menyiram keseluruhannya. Nah, jadi siramlah yang hanya najis itu aja. Misalnya saya yakin najis, kerannya najis. Ya udah kerannya aja yang disucikan. Dengan yang kita yakini lainnya, kalau yang tidak diyakini, bagian lain yang tidak diyakini, tidak perlu disiram. Kewajiban kita hanyalah mensucikan benda-benda najis yang akan kita gunakan untuk makan, minum, dan sholat. Jadi tidak perlu hotelnya disiram. Nah, nanti kena denda ganti rugi, rusak karpet-karpetnya. Ya udah antum sucikan apa yang buat sholat, buat makan itu sudah. Begitu. Yang terkena najis. Yani terkena benda-benda yang diyakini terkena najis. Seperti keran tadi. 11. Benda-benda yang digunakan bersama oleh orang kafir dan muslim seperti jok mobil dan kursi-kursi di dalam kereta api dan sejenisnya, bila kita tidak mengetahui suci atau najis, maka dihukumi suci. Begitu, misalnya kereta api di Bali. Kereta api, anggap sudah jangan bercampur deh. Bali, misalnya hanya orang Buddha penggunanya. Jok mobilnya kan belum tentu najis. Jok kereta apinya belum tentu najis. Kursi-kursinya. Nah, apalagi yang digunakan bercampur. Muslim, kafir, semua. Nah, itu selama tidak yakin terkena najis, dihukumi apa? Suci. Begitu ya. Jadi, sesuatu yang digunakan bersama antara kafir dan muslim, selama belum yakin bahwa seperti kereta api dan segala macam, selama tidak yakin kena najis, maka apa? Hukumnya suci. 12. Alkohol yang tidak jelas berasal dari jenis cairan yang memabukkan atau bukan, dihukumi suci. Di alkohol itu kan bisa diambil dari cairan memabukkan. Nah, cairan memabukkan itu adalah bir. Definisi bir. Bir adalah cairan memabukkan. Nah, kalau alkoholnya diambil dari cairan memabukkan, maka najis. Kalau tidak tahu dari mana, apakah dari cairan memabukkan atau tidak, atau diambil dari benda padat, misalnya, maka hukumnya suci kalau tidak tahu.
Begitu. Tapi kalau tahu dia seperti alkohol yang dibuat di thinner, di cat, di parfum, itu kan kita tidak tahu itu alkohol diambil dari bir atau bukan. Nah, kalau tidak diambil dari bir, yakni cairan yang memabukkan, maka hukumnya suci. Saya rasa sampai di sini dulu materi kita. Oke ya, saya tutup dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, kakek-kakek dan nenek-nenek kami, mukminin mukminat, muslimin dan muslimat, al-ahya minhum wal amwat. Terimalah amal bakti kami yang tidak ada tidak banyak ini dengan pahala yang tidak terhingga dari sisimu, dan tutuplah kekurangannya ya Allah. Lalu lindungilah kami dari segala keburukan, begitu juga keluarga kami, begitu juga mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, para ulama, terkhusus rahbar tercinta hafizahullah. Rahmatilah keluarga kami yang telah meninggalkan kami, kolega-kolega kami, teman-teman kami, para mujahidin, mukminin dan mukminat, para ulama, terkhusus Imam Khomeini ridwanullah taala alaih. Ya Allah, cepatkanlah datangnya Imam Mahdi, sampaikanlah alaihi salam, sampaikanlah salam kami kepada beliau setulus-tulusnya, dan jadikanlah kami pengikut beliau yang setia, pembela beliau yang setia, lalu syahid di pangkuan beliau. Dan jadikanlah beliau imam yang meridhai kami, memaafkan kesalahan kami, mensyafaati kami di dunia dan di akhirat nanti. Jangan pisahkan kami dari ridhamu, dari agamamu, dari nabimu, dari Qur'anmu, dari ahlul bait nabimu, baik di dunia, di kubur, dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.